Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta Selatan, di Jalan Kemang. Dan kiranya Tuhan memberkati akan Anda semua di mana saja Anda berada. Bahkan pada saat Anda sedang di rumah, sambil mendengarkan radio ini, saya harap ini menjadi bagian daripada ibadat saudara kepada Tuhan. Oleh karena apa? Sambil mendengarkan, saudara saya harap berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga apa yang didengar boleh menjadi bagian yang mengubah dan memperbarui, melengkapi akan kehidupan saudara sebagai orang percaya. Dan kali ini kita akan membicarakan masih di dalam topik yang sama, yaitu cinta. Cukupkah itu? Nah, ini pertanyaan ini merupakan pertanyaan sekali lagi yang esensial. Oleh karena banyak orang berpikir kalau orang sudah saling mencintai ya dengan sendirinya, apalagi yang dibutuhkan dalam hidup ini. Oleh karena cinta itu adalah basic, adalah hal yang esensial, adalah hal yang paling utama dari segala-galanya. Memang benar, tetapi kita perlu waspada. Oleh karena apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia mengerti dengan cinta, seringkali itu ada salah pengertian. Dan kita sekarang itu sudah memasuki kepada sesi di mana kita berbicara bahwa cinta manusia yang natural itu tidak cukup. Oleh karena Allah menyediakan cinta supranatural dari surga melalui karya Allah di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang datang dan mati menggantikan kita. Ya, cinta yang berkorban dari Allah. Ini adalah cinta agape. Dan Tuhan memberikan cinta seperti ini juga untuk hadir di dalam kehidupan hubungan suami istri. Nah, sekarang muncul suatu pertanyaan oleh karena muncul banyak orang-orang Kristen yang mengeluh dan orang-orang lain yang kemudian melihat dan kemudian juga komplain mengeluh. Itu orang-orang Kristen aktif sekali di gereja. Banyak sekali pengetahuannya akan Alkitab. Pelayanannya ke sana kemari. Kenapa? Kehidupan rumah tangganya tidak baik. Nah, bukankah mereka sudah menerima cinta agape? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi apa betul setiap orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, ikut pelayanan di sana sini, betul-betul dengan sendirinya sudah menerima cinta agape dari Allah? Jawabannya ya dan tidak. Kenapa ya? Memang itu janji dari Allah sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, segala kekayaan surga sebenarnya sudah disediakan baginya. Tetapi persoalannya adalah banyak orang yang sudah diberi sediakan baginya, itu ternyata dia belum berterima kasih, belum memakainya, belum mensyukurinya, belum menghidupinya. Jadi dia tuh masih, anugerah itu seolah-olah masih berada di luar dirinya. Belum hadir. Nah, ini menjadi sesuatu masalah. Oleh karena realita kehidupan rohani, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara. Ini bukan masalah sekedar masalah rasional. Yang kalau dipikir-pikir, atau masalah emosional, kalau dirasa-rasa, saya senang baca Alkitab, saya senang pelajaran rohani, saya senang dengarkan ceramah-ceramah, saya senang dengarkan kaset-kaset khotbah. Nah, senang. Itu masalah feeling, ya kan? Juga bukan tingkah laku sekadar, di mana orang mengatakan, saya kan sudah tanda petik ikut melayani.
Saya sudah rajin, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah melakukan pekabaran Injil dan sebagainya. Oleh karena apa? Realitanya ini masalah rohani. Masalah rohani itu harus tanda petik diberikan suatu tanda petik pintu khusus untuk masuk di dalam kehidupan rohani. Jadi pintu khusus ini kesadaran bahwa apa yang saya lakukan, saya pikirkan, saya rasakan dalam kaitan dengan rohani tadi, belum tentu itu sebetulnya membawa akan kehadiran anugerah tadi masuk di dalam kerohanian saya. Oleh karena itu tuh baru merupakan sesuatu yang saya itu secara sengaja mengadopsi dan melakukannya. Tapi belum secara khusus saya kaitkan dengan kehidupan rohani saya. Jadi kalau mau mengkaitkan, seharusnya kita sadar. Kalau saya bisa suka akan firman Tuhan, saya selalu tanya, bagaimana caranya firman Tuhan ini hadir di dalam hidupku? Bagaimana ini bisa memperbaruiku? Bagaimana bisa mematikan dosa-dosa dalam jiwaku? Nah, ini berarti buka pintu rohaninya. Supaya firman tadi seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 4, dia itu seperti pedang bermata dua yang menusuk dalam, yang memisahkan akan tulang dan sumsum. Itu artinya motivasi dan pikiran-pikiran kita, keinginan yang tersembunyi dengan apa yang sesungguhnya. Dan firman itulah begitu menerangi akan relung-relung hati manusia. Nah, baru pintu masuk di dalam pengalaman rohani itu terbuka. Ya, ini yang seringkali sebagian besar dari anak-anak Tuhan, mereka belum biasa melakukan. Mereka tidak lakukan. Sehingga mereka hanya menyukai, misalnya menyukai dengar firman Tuhan, tetapi tidak membukakan pintu masuk di dalam pengalaman rohani. Sehingga belum bertanya, firman Tuhan yang kurenungkan tadi, kalau Tuhan mengatakan itu, bagaimana itu bisa mengubah hidup saya? Lalu mulai memeriksai diri sendiri, bagaimana itu bisa? Dan minta pertolongan Tuhan. Ya, jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan orang? Meskipun aktif di gereja, belum tentu kehidupan rumah tangganya, kehidupan hubungan suami istri adalah hubungan dari orang yang mengalami kasih agape dari Allah. Nah, mari kita itu bicarakan bersama dengan Ibu Esther di sini. Ya Pak. Berarti yang Bapak mau katakan tadi itu kan adalah kenapa banyak orang Kristen kalau betul sudah menerima cinta dari Allah itu, kenapa kok tidak langsung mengubah kehidupan pernikahan mereka? Kira-kiranya begitu ya Pak? Ya seperti itu. Lah, kalau begitu Rata-rata itu karena tidak biasa, tidak tahu, dan tanda petik tidak mau sulit. Oleh karena yang paling sulit justru itu, yaitu membiarkan kebenaran firman itu hadir di dalam rohnya. Jadi kalau betul dia itu tidak memberikan kesempatan begitu ya, kebenaran firman itu hadir di dalam jiwanya, itu lalu apa yang terjadi sebetulnya dengan firman Tuhan yang dia baca? Kalau dia itu bacanya itu tiap hari, lalu dia juga berusaha begitu ya, berdoa Tuhan, minta bijaksana supaya dia juga bisa melakukan. Tetapi kan setiap kali dia misalnya mendapatkan kesulitan, kan dia lalu kemudian tidak selalu dia tuh ingat begitu apa yang dia itu mesti lakukan. Pada saat misalnya suaminya marah, dia juga tidak ingat begitu bahwa dia itu coba untuk mencerna, dia mencoba untuk mendengar. Apa sih? Kenapa sih kok suaminya sampai marah besar seperti itu? Nah, keberanian orang untuk merenung dan mengevaluir
itu sebetulnya sudah anugerah Tuhan. Banyak orang itu sudah langsung terjebak pada respon emosi, respon insting yang secara spontan itu muncul di dalam jiwanya. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya harusnya dia sadar. Oleh karena dia sadar, seharusnya dia minta kepada Tuhan. Tuhan, saya punya kelemahan yang selalu memblokir kerja Roh Kudus. Ini loh kelemahan saya. Seharusnya katakan. Kalau katakan berulang-ulang kali kita minta, masa sih Tuhan akan membiarkan? Berarti kan kita katakan kita ingin betul-betul dibebaskan dari jerat dosa-dosa seperti itu. Jadi kalau begitu Pak, kalau betul tadi itu Bapak mengatakan bahwa cinta dari Allah atau cinta agape itu sebetulnya sudah disediakan, tapi belum hadir. Nah itu kok membuat saya tuh bingung begitu Pak. Sudah dikasih tapi kok belum hadir. Lah kalau belum hadir makanya tadi Bapak juga mengatakan makanya kan belum tidak bisa disyukuri. Kita juga tidak bisa Oleh karena memakai. kehadirannya itu sebetulnya itu harus disadari, disyukuri, diterima gitu ya, dan dipakai. Oleh karena apa? Oleh karena manusia itu tanda petik itu adalah makhluk hidup yang seharusnya itu tahu hadiah itu masih ada di depannya. Sudah diberikan kepada dia, tapi sama dia belum dibuka. Bahkan belum dilihat. Belum dinikmati dengan sungguh-sungguh hadiah itu. Jadi kalau begitu sebetulnya kalau kita itu sekarang ini misalnya ya kalau ada satu keluarga begitu mereka itu lagi bermasalah lalu kemudian istrinya itu jengkel setengah mati misalnya oleh karena suaminya ini selingkuh begitu. Apakah lalu kemudian ini masih belum terlambat begitu ya Pak untuk mengatakan Tuhan, aku tahu bahwa setelah mendengarkan akan sesi ini sebetulnya aku tahu bahwa cinta agape itu sudah diberikan. Tetapi aku belum buka pintu hati loh. Sampai aku tuh sekarang ini juga belum bisa mensyukuri, belum bisa memakai. Dan belum bisa mengalami. Oleh karena kuasa kemenangan daripada darah Kristus itu masih merupakan pengakuan di otak saja. Belum merupakan pengalaman yang kualami. Nah, bagaimana itu sesuatu yang hadir di otak menjadi pengalaman rohani? Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh sekali. Hampir semua gereja tidak pernah melatih. Jadi gimana dong Pak? Ya itu, yang seharusnya kita waspada, kita semua itu terjebak di dalam suatu sistem kehidupan Kristiani yang berputar-putar dalam lingkaran yang sama terus. Kita belum break sistem ini. Kita belum sebetulnya menghadirkan satu dimensi yang seharusnya itu paling penting, yang esensial, yang ada di dalam kehidupan umat Kristiani. Nah, dimensi seperti itu yang sekarang ini sedang kita bicarakan. Jadi? Yaitu anugerah, kasih agape sudah hadir. Tetapi kita belum pakai. Kita belum manfaatkan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Pak, sekali lagi, kalau kita mau mengalami, kalau kita mau memakai, berarti kan kita itu harus menyadari bukan cuma kekurangan, bukan cuma menyadari kelemahan kita, tapi kita juga mencoba untuk menyadari sebetulnya bahwa selama ini yang kita lakukan itu kan cuman ya asal baca firman, asal kita berdoa, tapi kan sebetulnya kita lalu kemudian tidak menanamkan nilai-nilai itu sampai menjadi bagian di dalam hidup kita. Oh iya. Apa seperti itu? Tidak mengkaitkannya dengan real life. Ya itulah. Jadi dibiarkan itu seperti menjadi sesuatu tanda petik koleksi daripada hal-hal yang indah dan baik saja. Tapi kita belum melihat itu kaitannya langsung, kehadirannya langsung, pengaruhnya langsung, kekuatannya langsung dari firman itu di dalam kehidupan ini. Nah, ini menurut saya merupakan suatu skandal daripada kehidupan
umat Kristiani di sepanjang sejarah. Makanya peran dari umat Kristiani di dalam dunia ini minimal, lemah. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada sebetulnya yang sesungguhnya itu perubahan oleh karena karya Allah dalam Kristus Yesus melalui firman dan rohnya yang kudus ini. Oleh karena si penerima ini pasif. Si penerima itu indifferent. Si penerima itu ignorant terhadap tanda petik aspek experiencing God ini. Ya, aspek mengalami Allah ini. Jadi sebetulnya kita perlu begitu ya Pak, sebagai penerima kasih karunia, penerima dari cinta agape ini, kita perlu aktif gitu untuk terus-menerus melatih begitu Pak. Iya. Jadi itu merupakan tanggung jawab dari semua kita ini. Dan jika begitu kita menyadari akan kompleksnya realita yang seperti ini, kita harusnya menata akan berbagai variabel hidup. Kita bukan mengabaikan baca Alkitab, kita bukan mengabaikan dengerin firman, kita bukan mengabaikan kegiatan gereja ini. Kita tidak mengabaikan hal itu. Cuma itu tuh tidak cukup ternyata. Itu tidak dengan sendirinya mengubah. Oleh karena kasih Allah agape ini. Ini hadirnya adalah kekuatan daripada Allah sendiri. Yang ingin menolong kita. Sehingga cinta manusia yang natural, yang sebetulnya berlepotan dengan kelemahan dan dosa ini, bisa disempurnakan menjadi suatu cinta suami istri yang meresponi keabadian dari Allah sendiri. Dan biarlah para pendengar yang mendengarkan ulasan seperti ini mulai gelisah dan mulai berpikir. Lalu jikalau Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungin kami melalui nomor telepon hotline kami 794 3829. Tuhan memberkati Anda.